Halo, perkenalkan, nama saya Vansan Kurnialim dengan NIM 1352249 yang mengikuti mata kuliah Strategi Algoritmik. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas makalah yang telah saya buat pada matkul STIMA ini dengan judul Penerapan Algoritma String Matching untuk Mendeteksi Penyakit dalam Darah. Jadi sebelum kita membahas algoritma yang kita gunakan, mari kita membahas em, mendeteksi penyakit dalam darah. Jadi darah itu memiliki banyak informasi penting yang mengindikasikan kondisi atau identitas dari seseorang. Nah, ada banyak hal yang dapat kita ekstrak dari sampel darah, seperti contoh protein, DNA, RNA, hormon, metabolit, dan materi biomolekul lainnya. Nah, karena ada sangat banyak informasi yang bisa kita ambil dari darah, pada kasus ini, pada makalah ini, saya akan lebih berfokus pada mendeteksi penyakit berdasarkan rantai protein dalam darah. Nah, protein sequence atau rantai protein. Protein itu adalah molekul yang dapat ditemukan di setiap sel-sel tubuh, termasuk di dalam darah. Nah, protein ini terbuat dari ratusan hingga ribuan senyawa kecil yang disebut asam amino. Nah, asam amino ini yang kita gunakan untuk membuat rantai protein. Seperti bisa dilihat pada gambar ini, pada tabel ini, untuk setiap amino acid atau asam amino yang membentuk sebuah protein, dapat kita urutkan untuk menjadi sebuah string panjang yang bentuknya sudah bukan menjadi asam amino nama seperti ini, namun sebuah kode satu huruf, sehingga akan tersusun satu string yang panjang. String ini atau rantai protein ini yang akan kita gunakan untuk uh, diolah datanya untuk mendeteksi apakah ada penyakit. Nah, sekarang kita akan membahas biomarker. Biomarker ini adalah molekul biologis yang ditemukan dalam darah, cairan tubuh, atau jaringan yang merupakan tanda dari suatu proses yang normal ataupun abnormal. Jadi, pada singkatnya, setiap kondisi atau penyakit itu mempunyai sebuah penanda atau indikasi. Seperti contohnya, pada makalah ini, saya menggunakan contoh pada protein CFTR atau Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator, CFTR, yang ada pada setiap manusia. Namun untuk beberapa kasus terjadi mutasi genetik sehingga protein CFTR ini kehilangan beberapa eh, sequence atau rantai protein. Lebih tepatnya pada sequence 404 dan 464. Sequence rantai protein ini hilang dari um, rantai protein CFTR sehingga akan terjadi yang disebutnya itu penyakit congenital bilateral absence of the fast difference atau CBAVD. Manifestasi klinikal yang utama akibat hilangnya sekuens protein tersebut itu infertilitas, biasanya mencakup atau pada statistiknya mencakup 1-2% kasus infertilitas pria. Nah, uh, informasi tersebut akan kita gunakan untuk mencari apakah sebuah rantai protein pada protein CFTR itu kehilangan informasi tersebut atau tidak. Lebih tepatnya, ini adalah biomarker yang digunakan untuk mendeteksi apakah sebuah protein itu memiliki penyakit CBAVD atau tidak. Nah, sekarang mari kita membahas algoritma yang kita gunakan untuk mendeteksi biomarker tersebut. Saya menggunakan 3 algoritma yang utama, yaitu metode string matching dengan algoritma brute force, Knott-Morris-Pratt atau KMP, dan juga Boyer-Moore atau BM. Nah, mari kita langsung lihat ke bagian kodenya. Untuk metode algoritma brute force, itu metode string matching yang paling sederhana. Jadi, kita hanya membandingkan langsung satu-satu dari karakter paling kiri, lalu dilanjutkan ke kanan. Lalu digunakan KMP dan Boyer-Moore yang mungkin lebih
lebih pintar dari algoritma brute force. Seperti pada umumnya yang saya gunakan itu adalah alur yang biasanya ditemukan. Namun saya menambahkan perubahan atau modifikasi pada algoritma BM atau Beer-Moore ini. Jadi daripada biasanya kasus di mana ketika mismatch terjadi pada karakter, maka akan dicari last occurrence atau karakter yang ditemukan terakhir pada pattern atau pada biomarker. Namun yang saya ubah adalah pada kasus mismatch tersebut apabila di bagian kiri dari karakter yang dibandingkan terdapat karakter pada karakter yang sama pada karakter string yang dibandingkan, walaupun dia bukan last occurrence, maka tetap saya anggap dia, lalu kita geserkan ke kanan, sehingga menjadi posisi pada karakter yang dibandingkan di string. Hal tersebut dilakukan supaya perbandingan itu menjadi lebih efektif untuk menurunkan total perbandingan. Nah, sekarang mari kita langsung lanjut ke demonya. Di sini ada protein sequence dari protein yang tadi, protein pada protein CFTR. Lalu terdapat juga rantai protein CFTR yang tidak normal atau yang memiliki mutasi. Seperti yang tadi dijelaskan, ada bagian rantai yang hilang. Nah, sekarang mari kita coba menggunakan algoritma brute force untuk menentukan apakah rantai protein itu memiliki penyakit atau tidak. Nah, di sini saya menggunakan maaf, di sini saya menggunakan sequence dari protein sequence yang normal dengan pattern biomarker. Nah, bisa dilihat biomarker tidak ditemukan pada sequence. Sekarang mari kita coba menggunakan protein sequence yang memiliki mutasi. Biomarker ditemukan pada sequence dengan total perbandingan 437. Sedangkan total perbandingan yang tadi itu 1574. Nah, sekarang mari kita coba menggunakan algoritma BM dan KMP. Mari kita coba KMP dulu. Menggunakan sequence normal. Nah, biomarker juga tidak ditemukan pada sequence. Dengan total perbandingan yang kurang lebih sama dengan menggunakan algoritma brute force. Sekarang mari gunakan protein sequence yang memiliki mutasi. Nah, biomarker ditemukan pada sequence. Total perbandingan juga kurang lebih sama. Dengan menggunakan algoritma Boyer-Moore, biomarker tidak ditemukan pada sequence, karena memang sequence normal. Namun total perbandingan terlihat jelas berbeda, jauh berbeda dengan yang lain. Sekarang mari kita coba dengan protein yang bermutasi. Total perbandingan juga jauh berbeda. Nah, terlihat trennya atau indikasi bahwa Boyer-Moore ini lebih efektif dan efisien dari algoritma brute force ataupun KMP. Sebagian terjadi karena sudah dimodifikasi seperti yang tadi saya jelaskan. Dan sekarang kalau kita lihat execution time-nya, itu kurang lebih sama semua.
dengan tidak ada indikasi mana yang lebih cepat. Nah, jadi, kesimpulannya penerapan string matching pada pada penentuan penyakit dalam darah itu sangat membantu dan bisa digunakan. Nah, dari 3 yang saya telah, uji, yang paling efektif dan efisien adalah algoritma Boyer-Moore. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.